Senang sekali kita dapat dipertemukan dalam acara Zoominar ini. Perkenalkan, nama saya Vika, Bidan RSU Mitra Paramedika selaku moderator. Terima kasih Ibu-Ibu Bidan peserta Zoominar yang telah antusias bergabung. Semoga Zoominar pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum materi dimulai, saya akan menyampaikan untuk mekanismenya. Penyampaian materi dibagi menjadi 3 sesi. Masing-masing sesi 30 menit materi dan 30 menit tanya-jawab. Peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan menulis di room chat dengan format tanya, spasi nama, spasi pertanyaan. Pertanyaan akan dijawab oleh masing-masing narasumber setelah materi selesai pada setiap sesi. Setelah sesi tanya-jawab, peserta diharapkan menghidupkan kamera untuk sesi pengambilan foto dengan pengisi materi. Jangan lupa, peserta yang belum mengisi link absensi, segera mengisi dengan format yang akan kami share di room chat. Baik, untuk menyingkat waktu, mari kita mulai materi yang pertama, yang akan disampaikan oleh Dr. Ida Pustaka, MSc SPOG, dengan tema Emergency Obstetric Care Strategy of Reducing Maternal Mortality. Mohon izin untuk membacakan CV beliau. Mbak Dewi tampilkan. Gak ada. Pen. Dari HP gue. Baik. Dr. Ida Pustaka Setiawan MSc SPOG. Beliau bekerja sebagai dosen FKKM UGM 2007 hingga sekarang. Dokter spesialis obstetri dan ginekologi RSU Mitra Paramedika pada tahun ini. Untuk riwayat pendidikan, beliau S1 dan dokter dari Fakultas KMK UGM 2006, S2 Universitas Maastricht Belanda 2012, spesialis obstetri dan ginekologi FKKM UGM 2008. Baik, langsung saja untuk menyingkat waktu kepada Dr. Ida Pustaka MSc SPOG, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar? Terima kasih. Bisa ya, Mbak Vika ya? Oke, terima kasih Mbak Vika membawa acara. Terima kasih Pak Direktur. Terima kasih panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing kaitannya dengan obstetri emergency. Ini mohon untuk yang slide ini bisa di end. Oke, selamat pagi juga kepada kami aturkan kepada Ibu atau Bapak, mungkin ada Bapaknya juga ya, sebagai peserta webinar ya. Mbak Vika, sebelumnya saya punya waktu untuk berapa menit ya saya bicara ya? Baik dok, 30 menit untuk materi dan 30 menit untuk tanya jawab. Oke, makasih. Saya izin share dulu. Sudah terlihat ya? Baik, para peserta webinar yang saya banggakan, saya hormati, perkenalkan nama saya, tadi udah diperkenalkan ya, Ida Pustaka Setiawan. Ada Setiawannya Mbak Vika ya, jadi Setiawan itu katanya setia gitu ya, laki-laki yang setia gitu. Nah, tapi sebenarnya saya lahir di Sabtu siang, jadi Setiawan itu plesetannya Setuawan gitu katanya, kata orang tua saya. Jadi saya hari ini akan sedikit share kepada para peserta webinar semuanya ya, khususnya Emergency Obstetric Care Strategy for Reducing Maternal Mortality. Jadi ini yang ingin saya share, ini sebenarnya ya kalau kita bicara Emergency Obstetric Care tentu
banyak ya, banyak. Cuman nanti saya akan lebih fokus pada satu emergency obstetric care ya, khususnya yang memang penyebab angka kematian maternal yang paling banyak ya, yang menyumbang angka kematian paling banyak. Jadi nanti untuk berikutnya emergency obstetric care yang lain kita bisa bertemu kembali ya di serial webinar yang lain ya. Oke, saya mulai. Oke, ini tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Vika. Ya, kita akan outline diskusi kita ini ada ini ya, beberapa ini ya. Saya akan lebih overview AKI di Indonesia, kemudian overview AKI yang ada di DIY ya khususnya, lalu kegawatan obstetri yang akan saya bawakan pada pagi siang hari ini adalah kegawatan obstetri terkait dengan postpartum hemorrhage dan atonia uteri khususnya ya. Jadi lebih spesifik kita akan membahas tentang itu. Ya, kita coba refresh pengetahuan kita tentang PPH dan atonia uteri ya. Yang mungkin beberapa hari yang lalu ibu-ibu atau bapak menangani kasus ini ya. Kalau saya sendiri baru minggu ini ya, baru beberapa hari yang lalu dengan bersama Rumah Sakit Mitra Paramedika ini juga dapat kasus ini. Jadi sebelum dapat topik ini saya dapat kasus nyatanya begitu ya. Jadi agak pamali juga begitu ya, panitia ini kasusnya apa nih? Sekarang apa? Nanti ketemu dulu gitu. Jadi agak pamali juga. Oke. Kita mulai saja. Ya, ini saya ambil dari profil kesehatan Indonesia. Ini adalah angka kematian ibu di Indonesia per 100.000 kelahiran hidup ya. Ini dari tahun ke tahun. Dilihat dari tahun 1991 sampai 2015 ya. Jadi ibu-ibu ini bisa cek juga nih ya, peserta webinar ini di buku profil kesehatan Indonesia tahun 2019. Yang tahun 2020 saya coba cari kok belum ketemu ya. Jadi mungkin belum keluar gitu ya. Nah, kita lihat di sini grafiknya itu untuk angka kematian ibu ya secara keseluruhan memang menurun ya, tapi memang menurunnya ini juga belum dikatakan bisa sampai memuaskan sekali ya. Di tahun 2015 ini 305 ya per 100.000 kelahiran hidup. Jadi ini menurunnya menurun tapi sloping. Jadi masih belum drastis begitu ya. Nah, kalau jumlah kematian ibu, nah ini tabelnya ya, khususnya untuk yang di DIY ini ya. Ini dari laporan seksi Kesdinkes DIY ya tahun 2020 nih. Nah, ini tahun 2020 kita lihat nih yang kuning ini kematian ibu di sini juga istilahnya ya drastis, belum menurunnya belum drastis begitu ya. Jadi mulai 2012 itu ada 40, 46, 40, 29, udah turun bagus, naik lagi 39, 34, 36, 36 gitu ya. Jadi masih menjadikan PR kita bersama ya sebagai tenaga kesehatan khususnya yang berkecimpung di bidang kebidanan dan kandungan ini terkait PR besar kita ya khususnya pada ini ya kematian ibu ya. Jadi ini PR kita bersama. Nah, kalau secara nasional sebenarnya targetnya seperti ini ya. Target penurunan AKI di Indonesia secara nasional ya, kalau kita sekarang berbicara di tahun 2020 atau 2021 tentunya ini sudah di angka di bawah 300 ya. Ya, tentunya kalau kita tarik nih garis 2021 tentu di sini ya. Kita tarik garis ke kiri gini ya. Ya, tentunya ini sudah di angka di bawah 300 tentunya ya, mendekati 250 ya. Tapi ini adalah ada beberapa skenario ya kalau kita lihat ya. Dengan skenario misalnya potensinya penurunannya 2,4% itu maka ditarget di 2030 itu 2012 ya, 212 nih kayak kapak naga geni ya. Ya, Wira Sableng 212. Nah, kalau targetnya 5,5% penurunannya itu di 2030 itu 131. Dan kalau target yang paling optimis di 9,5% itu 2030 itu akan targetnya adalah 68 kematian maternal per 100.000 kelahiran hidup. Jadi ini 3 skenario ya. Tapi untuk pemerintah memang targetnya adalah target rata-rata ya. Jadi 131 kematian maternal per 100.000 kelahiran hidup ya.
Jadi itu, terus kemudian kalau misalnya kita lanjutkan ya sekarang ya. Ya. Nah, untuk cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil, ya, untuk cakupan kesehatan ibu hamil K4 menurut provinsi tahun 2019 di Indonesia, kita lihat nih ya, di Indonesia itu sudah lebih dari 88,54% ya. Nah, ini ada gambaran beberapa provinsi begitu. Lalu di DIY yang mana ya? DIY ternyata apa namanya, kalau targetnya itu 80 ternyata masih kurang ya. Jadi ini yang jadi PR kita nih ya, target K4 untuk ANC ya, ternyata di datanya profil kesehatan Indonesia tahun 2019 itu masih kurang, dan semoga yang tahun ini sudah bisa terkejar ya, semoga sudah melewati garis biru ya. Nah, tapi tentu data ini bisa memberikan satu apa namanya ya, penggugah dari kita ya, menggugah dari kita bahwa yuk sebenarnya kita bisa apa namanya meningkatkan ini dengan sinergisitas kita bersama-sama bekerja begitu ya, promosi kesehatan dan sebagainya kepada ibu ya, dan ini tentu akan berhubungan juga dengan apa namanya penurunan dari angka kematian maternal tentunya ya. Ya. Nah, lebih secara khusus saya akan membahas penyebab kematian ibu ya. Oke, ya, secara khusus, sorry, ini saya kok ada permintaan join room 1 ini gimana nih Mbak Vika nih? Tidak usah, dokter. Tidak usah ya, ini nggak usah ya. Oke. Ya, oke, penyebab kematian ibu di DIY tahun 2019 ya, laporan seksi Kesga Dinkes DIY ini menyebabkan memang menunjukkan bahwa memang perdarahan ini masih menjadi yang utama. Memang yang paling tinggi di sini lain-lain, tapi lain-lain ini kan sebenarnya dari 4 besar ini tentu bisa banyak begitu ya, tapi dijumlahkan bisa banyak. Tapi memang perdarahan ini masih menjadikan satu PR besar buat DIY khususnya dan di Indonesia. Dan kalau misalnya kita lihat data di Indonesia juga perdarahan ini menjadi yang utama. Nah, memang target kita itu kalau bisa memang kalau bisa ya sangat berkurang, dan kalau bisa zero ya. Zero perdarahan begitu ya. Perdarahan postpartum atau perdarahan antepartum begitu. Harusnya memang zero begitu. Ya. Nah, saya akan lebih khusus lagi kalau kita berbicara perdarahan ya, saya akan lebih khusus lagi merefresh ingatan kita tentang perdarahan postpartum ya, atau yang sering kita sebut sebagai PPH, postpartum hemorrhage ya. Ya. Nah, postpartum hemorrhage secara definisi tradisional itu kehilangan darah lebih dari 500 ml pada persalinan pervaginam. Dan ini merupakan kehilangan darah lebih dari 1000 ml pada persalinan dengan seksosesarea ya. Kalau secara fungsional definisinya adalah kehilangan darah yang potensial mengakibatkan ketidakstabilan hemodinamik ya. Insidensinya sekitar 5% dari seluruh persalinan. Ya, nah penyebab perdarahan pasca persalinan kita tentu sudah sangat hafal sekali ya. Kita hafal sekali, di situ ada 4T ya, ada 4T nih. Ya, dan yang paling besar adalah tonus ya, karena atonia uteri. Ini rata-rata insidensinya adalah 70% ya. Kalau trauma ini misalnya adalah laserasi jalan lahir, atau misalnya katakanlah karena proses persalinan ya, kemudian ada ruptur ya, hematom, inversion, ruptur uteri atau ruptur porsio, nah, itu menempati insidensinya adalah 20% ya. Kemudian yang ketiga adalah tisu ini retain tissue, misalnya apa namanya retensi sisa plasenta atau retensi plasenta ya, kasus yang beberapa hari lalu saya dapatkan bersama Rumah Sakit Mitra Paramedica ya, retensio plasenta begitu ya, pasif plasenta itu approximate insidensinya 10%. Dan yang terakhir adalah trombin, yaitu koagulopati ya, 1%. Nah, kalau kita bicara
onset ya, secondary or late onset of HPP ya. Jadi kayak jika perdarahan muncul itu lebih dari 24 jam sampai 12 minggu itu secondary atau late onset. Tapi kalau kurang dari itu namanya perdarahan primer. Ya, kita sudah tahu itu semua. Nah, permasalahannya adalah kapan kita terakhir kali mendapatkan kasus perdarahan atau kapan terakhir kali kita mendapatkan refreshing ya, penyegaran keilmuan seperti ini ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan dari kita yang menjadi penting ya. Nah, ada dua keterlambatan ya yang sering ditemui ya dalam penanganan perdarahan postpartum yang sebenarnya itu bisa dicegah ya. Yang pertama adalah keterlambatan mengenali perdarahan, yaitu menghitung jumlah perdarahannya itu berapa. Itu kadang ada keterlambatan ya, dan sehingga terjadi keterlambatan mengkoreksi hipovolemia akibat perdarahan. Ya, jadi ini keterlambatan pertama yang kita waspadai ya. Nah, yang kedua adalah keterlambatan mencari sumber dan mengontrol perdarahan. Ini juga dua keterlambatan yang sebenarnya bisa kita cegah. Nah, sebelum lebih lanjut, mari kita refresh ya pengetahuan kita tentang menghitung jumlah perdarahan. Saya sedikit ada share, saya mohon partisipasinya ini. Saya share sejenak ya, sebentar ya. Mohon para peserta ikut berpartisipasi. Ya, sebentar. Saya ada sedikit pooling yang saya siapkan ya. Ini saya masukkan ke kolom chat. Oke, ini poolingnya, sorry, ini malah masuknya ke Pak Iksan ini. Sorry. Ya, oke ya. Ini ada sedikit pooling, ya. Silahkan diisi, ya. Jadi di situ poolingnya adalah kita refreshing, ya. Setelah sekian lama kita menangani kasus atau berpraktek ya sebagai bidan atau sebagai dokter begitu ya. Masih ingat nggak kita menghitung jumlah perdarahan, ya. Jadi itu poolingnya dalam bentuk Google Form. Saya mohon partisipasinya, saya akan lihat dari sini ya. Silahkan diisi, diikuti aja pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaannya gampang ya, jawabannya yang agak susah. Ini untuk refreshing ya. Refreshing untuk menghitung jumlah perdarahan ya. Menurut ibu-ibu semua ya, menurut kita ya, itu ada berapa jumlah perdarahannya itu berapa? Ya. Silahkan, saya tunggu partisipasinya. Bisa dibuka kan? Mbak Vika, coba dibuka Mbak Vika. Bisa dibuka bukan itu? Bisa ya? Bisa, Dok. Sudah saya coba. Ya, Mbak Vika boleh menjawab ya. Boleh ikut polling. Nanti apa namanya kita akan lihat nih jawabannya seperti apa ya. Jadi ini main-main aja ya. Jadi pollingnya main-main dalam kondisi yang refresh begitu. Kita bagaimana menghitungnya ini begitu ya. Apakah masih ingat apa enggak gitu ya. Ini enggak dinilai ya. Jadi enggak usah, enggak ada inhal juga, enggak ada remedi. Kayaknya Mbak Afrika serius sekali nih ya mengerjakannya ini.
Ini masih belum ada yang selesai nih kayak mengerjakannya itu. Serius-serius semua nih mengerjakannya ini. Saya bisa cek dari sini ya. Jadi yang sudah kirim jawaban itu tentu akan terekam di sini ya. Saya bisa tampilkan nanti jawabannya. Dan nampaknya belum ada yang ngirim ya. Belum selesai nih. Ini serius-serius semua. Pengen dapat door prize ya. Nanti door prize-nya belakangan ibu-ibu ya. Siapa tahu latihan ini bisa keluar pada saat door prize nanti. Oke, kita latihan sejenak ya. Buat yang baru bergabung, ini saya copy paste aja ya. Saya ulang lagi. Silahkan kita ngisi main-main sejenak nih, pooling ya. Ya, oke. Ada 2 nih yang udah menjawab ya. Oke ya, ambil ya. Di layar saya nih jawabannya ada 2 nih yang baru menjawab. Di sini nanti kita cek ya jawabannya ya. Baru 3 ya dari jumlah peserta. Tidak susah kan ya, ibu-ibu, bapak? Insya Allah mudah. Sudah pernah kita dapatkan. Oke, baru 4 ya. Kami masih tunggu. Ini kalau yang ada di Zoom ini ada berapa ya? Saya lihat tadi 60 atau 70 nih ya yang ada di Zoom ya. Ada 6 ya. Mbak Vika udah selesai kayaknya, udah senyum-senyum. Ya, 8. Saya masih tunggu ya. Ini nggak ada inhal ya, jadi cukup langsung singkat aja ya, kondisi dijawab aja nih. Jadi kondisinya tidak emergensi ya, tidak dalam kondisi yang kita ketemu pasien, ini nih masih simulasi. Jadi dalam kondisi yang santai seperti ini kita bisa nggak memperkirakan jumlah perdarahan ya yang ada di layar nih ya, yang ada di pooling ya. Semoga bisa ya, semoga bisa. Kalau belum nggak apa-apa, kita refreshing. Makanya tujuan hari ini adalah kita refreshing ya. Kita refreshing bersama-sama. Kita saling mengingatkan karena memang penanganan perdarahan postpartum ini kita nggak bisa sendiri ya. Kita saling mengingatkan satu tim. Makanya yang saya harapkan kemarin kalau yang mau ikut, yang bisa ikut itu yang satu tim gitu ya. Ikut, jadi sama-sama saling belajar, saling mengingatkan. Kita nggak bisa sendiri ya. Ini ada 14 nih. Nah, ada 14. Saya masih tunggu ya. Karena setelah ini saya akan bocorkan kuncinya setelah ini ya. Jadi kalau saya lanjutkan sekarang, saya bocorkan kuncinya sekarang, jadi ketahuan nanti jawabannya yang benar apa. Ya anggap aja ini kayak pretest begitu ya, tapi nggak ada nilainya sih. Oke, ada 17. 18. Ya, 19.
Layar saya diorek-orek itu. Ya, 21. Saya masih tunggu. Ini di Zoom ini ada 71 ya. Jadi masih banyak nih yang belum mengisi. Kita cek lagi, sudah 22 ya. Paling enggak nanti sampai 50% lebih ya, kita lanjutkan ya. Itu mungkin jaringannya lagi error ini, lagi muter-muter ya. Salah satu kendala kita webinar ini ya silaturahminya memang lebih mudah, tapi kendalanya ya itu kadang sinyal ya. Ini udah ada 22 nih, ayo silahkan yang lain segera menyelesaikan tugasnya. Tapi tugasnya tugas santai nih ya, share aja ini. Serius santai. Kita refreshing, belajar bareng-bareng pagi-pagi ya, Sabtu-Sabtu ya. Oke, kita lihat lagi. Ya, masih 22. 22 ya. Jawabannya mungkin beragam ya. Saya belum cek lagi nanti jawabannya. Nih, ini kan gampang nih ya. Ya. Jawabannya pertanyaannya yang gampang ya. Jawabannya yang agak susah. Padahal ini sebenarnya terjadi sehari-hari. Oke, masih tunggu, kami tunggu. Cuman 22. Cuman 22, oke. Nih, kita lihat nih. Oh, ternyata semuanya perempuan ya, nggak ada bapak-bapak yang ikut. Nih jawabannya nih. Oh, ternyata 22 ini dari 22 ini ada 27% yang belum pernah ketemu pasien ya. Oke, ternyata memang masih banyak sekali yang belum ya. Jadi memang kita refreshing ini bener lah ya, kita refresh atau kita mengulang pengetahuan yang ada. Oke, ini ternyata juga jawabannya macam-macam ini ya. Ada yang 500, ada yang 250, ada yang, nah ini menarik nih. Nih, nah ini juga beda-beda begitu ya. Oke ya. Ini ada, oke, nambah ya 23 ya. Ada lagi nggak yang mau nambah lagi ya 24? Oke, jadi nanti mesti akan masuk ke sini. Ini ada yang ini sama nih jawaban ini. Sebentar, sorry. Sini ya. Nah, yang pertama ini jawab 500, 350. Ada yang 300, ada yang 250, 250, 200. Ya, oke, nanti bisa saya rekap ini. Bisa saya rekap ya. Oke, masih nambah lagi 25 ya. Mau milih yang mana nih? 75. Ini tergantung pertanyaannya ya. Oke, ada 26. Nanti saya rekap. Jadi rekapnya gampang sih, tinggal masukin aja di sini begitu. Ya, nanti spreadsheet begitu, nanti akan ketemu begitu rekapnya. Ya, terima kasih yang berpartisipasi. Kalau yang belum ya saya harapkan sih semuanya berpartisipasi ya untuk mengukur diri kita sendiri begitu. Sebenarnya berapa yang benar jawabannya ya secara ini. Karena apa? Karena ini saya saya jadikan satu kuis atau pooling karena penanganan perdarahan itu kan bermula dari menghitung jumlah perdarahan, betul nggak? Ya, Anda tahu bahwa itu perdarahan atau tidak itu dari pengetahuan dan action kita ya, pengetahuan dan action kita bahwa itu sudah termasuk perdarahan apa belum. Secara teori mungkin kita sudah tahu bahwa yang namanya perdarahan postpartum itu ya kalau persalinan spontan itu adalah 500 mili. Tapi ternyata secara praktek kita nggak ngerti perdarahan 500 mili itu kalau di di underpad itu seberapa, ya di bengkok itu seberapa. Jadi kadang itu kita nggak ngerti di situ. Nah itu penting ya kalau misalnya kita nggak ngerti di situ, yang terjadi adalah kita kadang itu underestimate terhadap jumlah perdarahan yang harusnya sudah 1000 ml ternyata baru dihitung baru 500 begitu ya. Jadi
hal-hal seperti itu yang kadang menyebabkan keterlambatan, ya, menyebabkan keterlambatan dalam penanganan perdarahan, ya. Oke, ini ada 33 nih, ya, bagus. Oke, saya mungkin akan lanjutkan, ya. Ini sebenarnya saya mengharapkan 50% ya, paling enggak ya, atau yang lain ini masih mengisi ya, masih mengotak-atik ya. Oke, jadi kita cross check lagi, maaf ya. Stop share. (34) ya. Kita cek dulu nih. Oke, jadi ini kesimpulannya nih ya, kesimpulannya. Sorry ini masih oke ini ya. Pertanyaan pertama mana? Oke, pertanyaan pertama yang ini kita urutkan dulu ya. Nih, pertanyaan pertama nih ya. Saya pengen tahu nih, pertanyaan pertama ini kan rata-rata jawabnya ini nih 150, 200, 250 gitu ya. Oke, kita kembali ke slide ya. Nih, ternyata ada yang jawab 500, ada yang dapat 1000 ya. Lebih kurang 500 begitu ya. 1000, ada yang jawab 1000. Oke. Ini kita konsentrasi pertanyaan pertama dulu ya. Oke, ternyata yang jawab 1000 itu ada 3. Ada 4, 5. Ada 5 yang menjawab 1000 ya. Oke, kita cek kuncinya nih sekarang. Deng, kuncinya seberapa ya? Oke ya, ini ya. Nah, yang lain-lain ini dia. Ibu-ibu, mari kita refresh bersama-sama. Kalau kita bicara ada jumlah perdarahan seperti ini ya, ini kita misalnya pakai pembalut begitu, tentu tiap bulan tentu kan ini ya, tentu tiap bulan kan menstruasi seperti itu. Kalau yang nomor 1 ini berapa ya kira-kira? Boleh chat, boleh ketik di kolom chat, boleh jawab langsung, boleh silahkan. Berapa yang ini? Tadi yang jawab berapa tadi? Silahkan. Ya, ini sebentar. 30 atau 50 cc ya. Bu Nurul, Bu Tatus 75, 50. Oke ya, kurang lebihnya sama ya. Kalau kecil-kecil ya 20 cc gitu ya. Oke, kalau yang sebelah sini yang B nih sekarang ya. Kalau di situ kalau ini enak nih ngurutinya ya. Kalau kecil 20 cc, kalau setengah seperti ini berapa? 50. Oke. 40. Ya, kurang lebihnya segitulah. Oke, 40, 50. Oke, terima kasih partisipasinya. Ini 50. Terus kemudian kalau yang full kayak gini berapa? Nah, ini 100 ya. Ya, 100 sampai. Ya, ini 100 betul. Ya. Oke, sekarang bengkok nih, sekarang bengkok. Kita bicara bengkok nih. Kalau yang seperempat kayak gini nih, ini kan seperempat nih. Ini berapa ya kira-kira kalau seperempat ya? Berapa mililiter ya? 40, 250. Oke, terus berapa? Bu Esti 250. Bu Azizah 60 sampai 70, 250. Wah, ternyata banyak yang ini ya, 250 ya. Kalau seperempat ya terima kasih. Ini partisipasinya luar biasa ini. Banyak banget ya. Kalau seperempat ya 100 lah ya. Nah, kalau setengah nih, setengah berapa? Kalau seperempatnya 100 berapa nih? Setengah berapa? Half fill bengkok.
250 ya, ya tentunya kalau setengah 250 udah tahu lah ya. Tapi kalau tadi kita lihat ininya kuisnya tadi bener apa enggak ya? Kalau komplit full berapa? Ya, tentunya 500 ya. Terima kasih partisipasinya 500. Nah, tapi kita yang sering adalah kita persalinan itu di underpaid ya. Ya, kita sering di underpaid, jadi persalinan gitu underpaid. Nah, kalau seperti ini yang paling sederhana yang ini berapa ini? Yang kira-kira seperempat ini berapa? Silakan Bu, 200 ya. 200 terus 250, oke. 500, oke. Bu Nurul 500, Bu Azizah 250 ya. Sama Bolo Dewi berapa ya? Sama teman sendiri Bu berapa Bu? 200. Oke, 250. Oke. Nah, dan ternyata oke. Baik. Oke. Masih ada lagi? Bu Munawaroh ini 200 ini kayaknya. Ada lagi? Saya buka ya kuncinya ya. Ini 500. Ya, ternyata mayoritas dari kita itu underestimate ya dari sini. Jadi jangan lupa bahwa underpaid itu menyerap. Jadi perdarahan yang 500 itu ya cuma sekitar segitu. Saya pernah melakukan istilahnya apa ya, praktikum seperti ini dengan mahasiswa kebidanan. Pada saat itu saya ngajar di Poltekkes sebelum zamannya pandemi ya. Saya melakukan ngajarnya dengan jalan dari botol 500 itu, kemudian 500 itu saya ukur ya, 500 saya berikan pewarna begitu, saya tuangkan ke underpaid. Itu persis kayak seperti ini. Jadi kesimpulannya adalah mayoritas dari kita itu masih underestimate, mengestimasinya masih salah. Nah, kalau katakanlah perdarahan 500 itu sudah masuk dalam perdarahan postpartum, dan rata-rata dari kita menjawabnya adalah masih di bawah itu, tentu belum ada diagnosis perdarahan postpartum, dan tentu tidak ada inisiatif untuk pasang infus 2 jalur, betul enggak? Betul kan? Ya, karena apa ya? Karena estimasi perdarahan kita masih under di bawahnya. Ya. Dan justru malah lebih baik ya kita harus mengingat ini dan bahkan lebih over, nggak masalah begitu ya. Over sedikit lah, jangan kebanyakan, nanti kebanyakan resusitasi juga kasihan kepada pasien begitu ya. Nah, sekarang kalau yang tengah ini berapa Ibu-ibu? Silahkan menjawab. $1.500, 700, 750, 1.500, oke. Karena tahu yang kecil itu 500, maka yang tengah itu jadi tahu ya. Nah, kalau kita cek yang tengah ini adalah pertanyaan pertama. Masih ingat? Nih, saya sharing lagi ya. Yang tengah ini adalah pertanyaan pertama. Kita cross check aja di sini. Nih, tentu yang lebih valid yang ini ya. Nah, nih. Kita lihat nih. Yang tengah ini ternyata ini pertanyaan pertama. Ada yang 10 mili, ada yang 250. Ya ini ya. Kita highlight yang ini ya. Nah, nih. Ada yang 500 ya kan? 500 jelas salah. Sebelahnya udah 500. Ya kan? Terus ada lagi nih, ada banyak nih 250, ada yang lebih kurang 500 dan sebagainya. Nah, ini jelas underestimate ya. Kita jelas salah menghitung perdarahannya ya. Nah, kita cek nih kunci jawabannya nih berapa nih. Yang terakhir pada jawab berapa ya? Kita cek dulu nih. 1.000. Oke, baik, terima kasih. Ya, kita cross check aja nih. Jawabannya yang benar adalah 1.000. Jadi tadi yang jawab 1.500 sudah overestimate jadinya. Kebalikannya. Ya, tapi ternyata yang menjawab underestimate itu banyak. Yang menjawab 1.000 tepat itu ada sedikit. Oke, jadi dalam penanganan perdarahan postpartum atau perdarahan antepartum itu dimulai dari ini ya, Ibu-ibu ya. Jadi dimulai dari sini, dari estimasi perdarahan. Kalau estimasi kita salah, ya tentu ke belakang akan salah, akan terlambat tentu. Nah, yang paling tinggi ini berapa nih? Ada yang tahu berarti berapa nih? Sekitar berapa? Kalau udah tahu kalau yang tengah itu 1.000 ya tentunya
Ya gampang ya nebake ya. Kalau setengah 1.000 ya di sini biro. Ayo boleh chat nih, silakan. Mana chatnya? Oke, 1.500. Wah, ini dua orang udah menjawab 1.500. Wih, 2.000. Bu Esti sampai 1.509. Oh, sampai tepat sekali. Oke, kita cross check ya. Ini 1.500. Oke, mohon ini diingat-ingat ya. Jadi ini seperti diingat-ingat. Nanti materi saya kira nggak masalah nih saya berikan begitu ya, nggak masalah. Dan biasanya ini kan nanti saya biasanya seperti ini saya rekam, nanti saya masukin ke channel YouTube saya ini ya. Nanti bisa di cross check lagi ya untuk belajar ya, untuk kita semua, untuk mahasiswa, karena saya memang juga banyak yang ngajar di beberapa tempat begitu ya, untuk refreshing, untuk belajar bareng-bareng. Kita bersama-sama lah. Mari kita bersama-sama dalam penanganan ini ya. Nih, ini nggak ada pertanyaan nih. Ini sekarang tanya-tanya jawab nih. Ini kita bicara sarung. Pasien itu biasanya datang tuh dengan jarit, betul nggak? Kalau kita bilang sarung ini jarit. Nah, kalau misalnya jaritnya kita kira-kira perdarahannya setengah seperti ini, ya, kira-kira berapa ibu-ibu ini? Pengennya jawabnya berapa ini? Silakan. Bisa minta kontaknya, bisa. Nanti tak kasih kontak. Boleh Bu, nanti tak kasih kontaknya nanti terakhir. Nih. Oke, half sock. Ini berapa nih Bu? Ayo kita masih lagi nih. Ada ini tinggal 3 nih. 500. Bu Muna 500. Ada lagi. Ya, biasanya kan mereka datang pasien datang dulu, saya perdarahan itu nggak pakai pembalut, nggak pakai apa, tiba-tiba pakai jarit gitu aja ya. Oke, 500, apa lagi? Bu Esti 5, kayaknya kompak nih ya, 500 ini. Ini kita buka ya. Oke, kita buka aja nih. Wih, 400 nih. Selamat Bu Windar, Puskesmas Kalasan nih. Dapat 400, tapi yang ini nggak ada door prize-nya ya, yang ini. Nah, yang tengah berapa nih? Full. Dia ya istilahnya kita perdarahan itu sampai kopoh-kopoh gitu ya, sampai betul-betul ini berapa nih? Berapa yuk, ibu-ibu? Ada yang mau nyoba menjawab? Nggak dapat door prize, jadi nggak semangat nih. Mau dipakai sebelum 700.000, oke. 1.700, 950, 1.900, oke. Sama teman sendiri lah. Ini 700 ya. Yang 750 selamat lah Bu Kristiani, Bu Irena, Mbak Irena ya. Oh, Bu Muna ini 1.000 ya, lebih baik over sih memang. Oke, avaginal pack ini 80. Tapi begini, pertanyaan ini semacam istilahnya untuk mengingat ya, kita refreshing. Tapi yang jelas saya lanjutkan ya, saya lanjutkan presentasi saya. Oke, ini dia tadi. Hitung jumlah perdarahan. Jadi problemnya itu sering kali under reporting, ya betul nggak? Underestimate. Itu sering kali dan itu terbukti pada hari ini. Di kita pada hari ini dalam kondisi webinar itu tidak ada emergensi, betul nggak? Kita masih bisa kondisinya santai, begitu ya. Dalam istilahnya tidak ada mikir apa-apa begitu. Bayangkan itu kita kita melaporkan jumlah perdarahan dalam kondisi emergensi. Dok, ini ada perdarahan dan setelah melahirkan ini jumlah perdarahannya berapa? Kata-kata jumlah perdarahannya berapa ketika kita salah dalam mengartikan jumlah perdarahan berapa, itu sama sekali under reporting itu namanya. Under reporting itu ada beberapa penyebab. Satu, lalai dalam melakukan pertolongan jelas. Ya, lupa menghitung jumlah ini hari ini tuh lupa ya kan. Dalam kondisi emergensi tentu kondisi itu akan semakin tentu akan cepat dan dituntut cepat ya, tentu akan lebih lupa. Dan terkadang itu takut disalahkan, benar nggak? Ya, ibu-ibu mungkin takut disalahkan sama SPOG-nya ya dalam melaporkan ya, katakanlah perdarahannya udah 1.000 tapi ibu-ibu bilang ini masih 500 begitu. Atau masih 300 begitu. Kenapa? Karena takut disalahkan. Karena takut nanti kalau saya bilang 1.000 mesti dokter SPOG-nya marah. Loh kok baru 1.000 baru lapor? Nah, itu dia. Itu jadi problem juga. Jadi ngomong apa adanya saja, Bu, nggak masalah. Nah, tapi tentu sebelum ngomong apa adanya tentu kita tahu bahwa 500 itu seberapa.
mana yang masuk ke dalam kriteria ini perdarahan postpartum ini 500, post SC ini 1000 itu seberapa? Itu kita harus tahu ya. Karena apa? Karena ibu-ibu kita semua itu di lapangan ya. Nah, konsekuensinya apa kalau underreporting? Tentu jumlah perdarahan dilaporkan di bawah standar. Nah, dan kalau di bawah standar, tentu resusitasi cairan yang disesuaikan dengan resusitasi cairannya ini disesuaikan dengan apa yang dilaporkan. Dokter SPG-nya dilapori. Dok, ini ada perdarahan, dok, ini 500. Padahal sebenarnya 1000 misalnya. Maka dokter SPG-nya hanya advis apa? Pasang infus 2 jalur, oke, ganti cairannya 1000 ml saja, cukup. Nanti kekurangannya tinggal 500. Kalau 500 kan diganti 1500 betul ya. Tapi kalau 1000 akan diganti 3 kali lipatnya kalau infusnya adalah RL. Nah, tentu akan berbeda begitu ya. Manajemennya tentu akan berbeda. Jadi jangan sampai kita membuat andil bahwa kita itu adalah salah gitu loh dalam penanganan PPH ini ya. Yang terjadi adalah apa? Pasien masih defisit cairan. Ya, menambah jumlah perdarahan. Ya, itu yang terjadi. Jadi kesimpulannya di sini adalah hitung jumlah perdarahan dan laporkan dengan benar. Oke. Tapi ibu-ibu jangan khawatir. Jadi kalau misalnya estimasi jumlah perdarahan itu juga harus di-cross-check dengan derajat shock hemorrhagic ini ya. Jadi kita mengenal di sini ada Oke, kita mengenal di sini ada beberapa derajat shock hemorrhagic ya. Ya, di sini Ya, ini kita mengenal ada beberapa kelas ya, kelas 1, 2, 3, 4 begitu ya. Nah, dari kelas ini kita bisa cross check memang. Oh, ini bener nggak 1000 ml? Bahwa 1000 ml itu adalah perdarahan di sini nyampenya kelas 2. Kalau 1000 ml itu berarti denyut nadinya itu lebih dari 100, di bawah 120. Jadi kita harus cross check ini ya. Jadi tidak asal tebak-tebakan tentunya ya. Kehilangan darahnya sekian. Jadi penggantiannya berapa? Ya, ini nanti saya kira bisa dipelajari sendiri. Highlight dari slide ini menurut saya adalah dari sekian banyak ini ya, tekanan darah, tekanan nadi, ya, respirasi, urine output, status mental, yang perubahannya paling cepat sensitif terhadap kehilangan darah adalah denyut nadi. Ya, jadi kalau misalnya kita cross check denyut nadinya kok 120, tapi kita perdarahannya kok cuman 750, itu tentu tidak match. Tentu perdarahannya mesti lebih dari itu. Tentu kita mungkin ini sudah under reporting ya, underestimate terhadap jumlah perdarahan. Jadi itu harus di cross check ya ibu-ibu ya. Nah, oke, jadi perdarahan postpartum ini harus tegak dulu ya. Jadi harus tegak dulu jumlah perdarahannya berapa. Lalu kalau kemudian sudah tegak ya, maka harus pasang infus 2 jalur resusitasi cairan ya, dan harus ada satu leader yang memimpin ya. Dan tindakan awal-awal harus call for help, minta bantuan. Karena yang namanya perdarahan postpartum tidak bisa kita tidak minta bantuan. Kita harus minta bantuan kepada teman kita, satu tim kita. Bahkan kalau perlu misalnya di VK begitu, di UGD misalnya nggak ada pasien, kita minta bantuan. Pokoknya minta bantuan. Ya, intinya seperti itu. Pasang infus 2 jalur resusitasi cepat 1000 ml dulu, baru kemudian sisanya sambil kita lihat ambil darah ya. Ambil darah, cek cross match ya. Misalnya dari sedia darah kalau misalnya memang dibutuhkan untuk untuk transfusi begitu ya. Tapi kalau misalnya di PPK 1 tidak ada transfusi, ya segera lakukan resusitasi cepat, pasang kateter oksigen, cari sumber dan penyebab perdarahan. Ini penting ya. Nah, kalau kita bicara sumber atau penyebab perdarahan, ini ya sumbernya. Yang paling pertama tadi yang paling sering adalah tonus. Kalau tonus maka obatnya adalah uterotonik. Uterotonik ya diperbaiki tonusnya. Bisa oksitosin, bisa metergin, bisa misoprostol. Ya, bahkan di PPK 1 bisa lakukan juga masase uterus, KBI, KBE, bahkan balon kateter kemudian bisa dirujuk gitu. Nah, penyebab yang lain trauma, tisu, trombin. Kalau trauma jelas hecting atau clamp ya, tisu jelas evakuasi ya. Misal evakuasi bisa manual, bisa pakai katakanlah kuret gitu ya. Trombin bisa kasih transamin. Jadi, kalau misalnya katakanlah kita bicara tonus, tidak ada tempatnya kita memberikan transamin karena memang penyebabnya adalah tonus. Tidak bisa kita kasih kalnek, ya nggak mungkin. Istilahnya nggak mungkin. Karena apa?
penyebab utamanya tonus begitu. Nah, gambar ini saya berikan panah ke atas kenapa? Karena ada yang namanya tonus atonia primer, ada yang namanya atonia sekunder. Yang namanya atonia primer itu adalah memang penyebab utama adalah tonus ya. Tonus uterus ya. Tapi yang namanya atonia sekunder adalah penyebab pertamanya bisa aja trauma, tisu, trombin yang tidak ditangani secara cepat begitu ya, maka itu pun akan menyebabkan akhirnya perdarahan terus berlangsung akan menyebabkan atonia sekunder. Dia juga tonusnya akan menjadi jelek. Jadi memang penanganannya harus cepat dalam perdarahan ini. Estimasi jumlah perdarahan dan penanganan sumber perdarahan. Oke, ini kompresi bimanual eksternal ya, bisa gambarnya seperti ini. Penjelasannya saya kira mungkin nggak terlalu lama, saya kasih slide-nya aja. Terus kemudian kompresi bimanual internal ini masuk ya. Kalau bedanya kalau eksternal tadi dari luar, kalau internal tangan pemeriksa ini masuk kompresi ya. Kompresi tangan kiri pemeriksa ini menekan fundus ya. Kalau pas kompresi begini ya cukup menekan saja, tidak perlu dimasase begitu ya. Cukup menekan saja, fungsinya adalah untuk menghentikan perdarahan. Ini penjelasannya, tapi yang jelas kita harus evaluasi keberhasilan ya. Evaluasi keberhasilan jika misalnya memang ini ya, jika uterus berkontraksi dan perdarahan berkurang, teruskan melakukan KBI selama 2 menit ya. Kemudian perlahan-lahan keluarkan tangan dan pantau ibu secara melekat selama kala 4. Jika uterus berkontraksi tapi perdarahan masih berlangsung, periksa ulang perineum, vagina, serviks apakah ada laserasi. Ini tadi yang saya bilang ya. Jika demikian segera lakukan penjahitan supaya menghentikan perdarahan dan supaya tidak terjadi atonia sekunder. Nah, jika uterus tidak berkontraksi dalam waktu 5 menit, ajarkan keluarga untuk melakukan kompresi bimanual eksternal, kemudian lakukan langkah-langkah penanganan yang lain ya. Minta keluarga untuk menyiapkan rujukan. Atonia uteri sering bisa diatasi dengan KBI. Jika KBI tidak berhasil dalam 5 menit, diperlukan tindakan yang lain. Tindakan yang lain yang misalnya tampon kondom ya. Ini kondom kateter. Jadi ini dipasangkan di rahim seperti ini, oke. Jadi kateter, terus kemudian diberikan kondom, diberikan tali ini ya. Talinya tali apa ya? Saya bilangnya sih tali kasur itu ya. Terus kemudian diisi oleh cairan ya. RL bisa 500 sampai 1000 ya. Prinsipnya adalah tamponade uterus ya, menimbulkan tekanan pada kavum uteri dari dalam ke arah luar ya. Ini lebih kuat dibandingkan tekanan pada arteri sistemik untuk mencegah perdarahan yang terus-menerus. Tekanan hidrostatik pada ini juga menimbulkan tekanan hidrostatik pada arteri uterina. Ini sejarah saya kira saya lewati, waktunya udah mau habis. Ini contoh-contohnya ya. Jadi membuat sendiri ada, yang beli juga ada begitu. Teknik pemasangan kondom kateter seperti ini ya. Ya, ini step by step-nya. Ini ada kateter, diberikan kondom, terus kemudian diberikan tali, begitu ya. Terus kemudian kita pasang ya ke dalam rongga rahim, ya. Terus kemudian dihubungkan dengan cairan ya. Dihubungkan dengan cairan 500 sampai 1000 sampai kita evaluasi tidak ada perdarahan lagi ya. Jadi seperti ini ya. Ini kalau di kelas ya, kalau tidak ada tidak ada COVID ya, seperti ini kita bisa lakukan seperti ini langsung praktek ya. Jadi harus langsung praktek seperti ini. Kalau misalnya secara daring seperti ini lebih ke arah komponen knowledge kita yang memang ter-refresh ya. Ya, perdarahan diobservasi bila berkurang banyak maka aliran cairan segera dihentikan ya. Ujung luar kateter dilipat dan diikat dengan benang ya. Kontraksi uterus dipertahankan dengan pemberian oksitosin drip selama kurang lebih 6 jam ya. Posisi kondom kateter dipertahankan dengan memasukkan jegul ya. Ada pakai jegul atau pakai kasa ya. Atau memasukkan kondom kateter yang lain ke dalam vagina ya. Pada intinya adalah ini dipertahankan jangan sampai keluar. Ya, bisa dipertahankan 24 jam sampai 48 jam dan secara perlahan dikurangi volumenya. Tapi biasanya kalau kontraksinya sudah semakin berangsur-angsur baik, dia biasanya volumenya akan berkurang sendiri ya, karena memang kontraksinya sudah sangat keras ya. Dan pasien diberikan antibiotik ya, ampicillin, metronidazole, gentamicin ya selama 7 hari. Jadi kenapa? Karena memang kita sudah memanipulasi ya tangan pemeriksa ini memanipulasi sampai rongga rahim ya, makanya memang harus diberikan antibiotik yang cukup banyak ya.
Ini kompresi aorta abdominalis, ini juga bisa, tapi memang saya pun belum pernah melakukannya. Ya, saya kira ini untuk kalau memang sudah tidak bisa dilakukan apapun ya, kalau menunggu operasi biasanya, karena memang perdarahan KBI, KBE atau NIA semuanya kalau memang sudah tidak bisa, oksitosin sudah kita maksimalkan sampai 5 ampul, metergin kita kebalik ya, oksitosin sampai 6 ampul, metergin kita maksimalkan sampai 5 ampul, misoprostol sampai 5 tablet, kok masih juga belum ada kontraksi, maka segera kita lakukan persiapan operasi emergensi. Jadi memang harus lapor dengan dokter ya, persiapan laparotomi emergensi. Apakah langsung akan diangkat rahimnya? Tentu tidak ya. Oke, ini saya kira nanti dibaca sendiri ya. Tidak akan lebih lanjut, tidak ya. Tidak langsung dihistrektomi. Jadi bisa saja laparotomi ya dilakukan secara emergensi, tapi dengan tindakan Billings. Billings itu diikat aja. Jadi rahimnya diperes pakai benang, diikat. Tapi itu pun harus masuk kamar operasi, harus dibius ya. Kemudian dokter juga bisa melakukan ligasi arteri uterina atau ligasi arteri iliaca communis. Itu tanpa histrektomi. Jadi rahimnya bisa masih dipertahankan ya. Atau kalau memang nggak bisa ya sudah histrektomi, diambil rahimnya ya. Dan tentu komplikasi yang lain tindakannya ya perlu PRC, transfusi PRC, transfusi TC ya, trombosit atau bahkan plasma. Karena memang ada komplikasi ya. Komplikasi yang terjadi adalah satu, akut, bisa akut on chronic renal failure. Jadi kalau penanganan perdarahan kita salah, itu bisa gagal ginjal. Ya, makanya tadi estimasi perdarahan di awal itu juga kunci ya. Jadi kalau ibu-ibu menemui di lapangan, jangan sampai underestimate ya, jangan sampai under measure ya. Ya harusnya memang 500 ya, kita cross check dengan nadinya. Oh ini kok shock derajat berapa, maka kita cross check ini jumlahnya berapa begitu ya. Kalau telat itu komplikasinya bisa akut renal failure atau chronic renal failure. Atau yang kedua adalah Sheehan syndrome ya. Jadi Sheehan syndrome ini gambar yang kanan ini ya. Itu karena shock, prolonged shock begitu ya, maka di pituitary gland ini ya, glandula pituitary itu akan nekrosis begitu karena kekurangan aliran darah yang di situ. Nah, maka efeknya akan banyak sekali ini organ-organnya, dari otot akan atrofi, kulit, ovarium juga tidak akan bisa bekerja, nggak bisa menstruasi, testis kalau misalnya ini hubungannya dengan pituitary gland-nya ya, kalau wanita tentu enggak ya. Kemudian tiroid, ya, ACTH dan semuanya itu juga akan terpengaruh kalau sudah terjadi Sheehan syndrome ya. Kemudian kalau ada transfusi tadi ya, ada reaksi transfusi, kemudian ada di IC ya. Jadi setelah dokter melakukan histrektomi itu juga belum selamat juga itu pasien, kadang itu ya bisa terjadi komplikasi di IC. Di IC itu disseminated intravascular coagulation. Jadi memang ada gangguan koagulasi di dalam darah. Meskipun histrektomi selesai masih ada perdarahan, dan ini bisa ditolong dengan pemberian plasma ya, istilahnya infus plasma ya. Kemudian yang terakhir adalah kematian maternal, ini adalah komplikasinya. Oke, ibu-ibu tentu sebelum nyampe ke komplikasi kita bisa mencegah ya. Saya dokter, ibu-ibu sebagai bidan di PPK 1 tentu bisa mencegah. 1, screening faktor risiko PPH jelas. Kalau ada grande multigravida segera rujuk. Ya, kalau ada riwayat perdarahan pada persalinan sebelumnya segera rujuk. Ya, kalau ada anemia ya segera rujuk. Ya, jadi itu juga ada faktor-faktor yang menyebabkan perdarahan begitu ya. 2, pertolongan kala 2 dengan benar. Ya, tentu dengan perasat-perasat yang benar, ya kan? Perasatnya harus benar dalam pertolongannya, tangan kanan, tangan kiri posisinya seperti apa begitu. Pertolongan kala 3 dengan benar, ya. Ya, PTT ya, istilahnya penegangan tali pusat terkendali ya. Manajemen aktif kala 3 itu seperti apa? Itu harus benar. Dan yang terakhir adalah pengawasan kala 4 dengan benar. Ini yang sering dilupakan, ya. Kala 4 itu tidak hanya terjadi pada postpartum spontan saja. Post SC itu juga harus diawasi kala 4. Karena apa? Karena kala 4 kalau tidak diawasi itu bisa lepas tuh perdarahan. Kalau sudah perdarahan maka terjadi atoni primer dan sekunder, itu akan susah penanganannya. Ya, ini yang sering
sering dilupakan dan sering miss-nya di sini. Jadi saya mengingatkan untuk saya sendiri dan juga untuk kita semua bahwa pengawasan ini sangat penting ya. Kalau 2 jam pertama ini menjadi waktu yang sangat krusial ya. 1 jam pertama tiap 15 menit diawasi ya. Pengawasannya yang meliputi ibu-ibu sudah tahu semuanya, perdarahan, tekanan darah, nadi dan sebagainya ya. Jangan dititipkan kepada pasien. Pak, tolong ini dimasase uterusnya. Pak, ini tolong dicek ada perdarahan apa enggak. Jangan hanya dititipkan saja dengan pasien. Tapi juga harus kita cross check sendiri 1 jam pertama seperti apa, 1 jam kedua seperti apa, karena di situ sering miss-nya yang saya temui di lapangan. Oke, sebagai penutup, 1, cegah perdarahan ya, screening yang baik, pertolongan persalinan yang baik ya, penanganan yang tepat tentunya, ada hipovolemia, shock hemorrhagic dan kontrol perdarahan itu kuncinya ya. Jadi penanganan postpartum hemorrhage tidak hanya kontrol perdarahannya saja, tapi shocknya itu juga harus ditangani ya. Jadi penggantian cairan harus ditangani. Oke, saya kira itu ya. Terima kasih. Kalau ibu-ibu berminat juga melihat serial yang lain ya, saya membuat channel YouTube gara-gara pandemi, Bu. Gara-gara pandemi saya ngajar banyak terganggu, terus kemudian akhirnya saya membuat serial edukasi di YouTube. Silahkan dilihat aja. Banyak sekali istilahnya untuk kuliah mahasiswa banyak ya, karena memang saya ngajar ya, ada beberapa tempat yang minta bantuan saya untuk mengajar. Matur nuwun Mbak Vika, saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya kelebihan kayaknya ya Mbak Vika. Baik, terima kasih kepada Dr. Ida atas materinya. Kita memasuki sesi tanya jawab ya, Dok. Ya, langsung saja saya bacakan untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama dari Mbak Ristina, dari Bidan Ristina. Untuk retensio plasenta, apakah ada ilmu terbaru, Dokter? Kapan waktu kita merujuk ke RS? Yang kedua, satu-satu aja. Oke, satu dulu. Masih sama nggak pertanyaannya? Masih pada orang yang sama nggak? Sorry, aku nggak baca soalnya. Masih dengan orang yang sama, Dok. Oh ya, lanjut aja kalau sama. Dengan Mbak Ristina juga, untuk menentukan panggul sempit, apakah cukup dengan tinggi ibu kurang dari 155 dan kepala belum masuk panggul pada D1 untuk UK 37? Mbak siapa? Mbak Ristina? Ya. Oh, sorry. Ini saya baru baca nih. Ya, Dok. Yang pertama dulu ya. Oke. Untuk retensi plasenta, apakah ada ilmu kapan waktu kita merujuk ke RS? Ya, untuk retensi plasenta tentu diagnosis retensi plasenta itu tentu masih sama ya. Masih sama dalam artian gini. Kalau kala 2 berakhir, tentu kita masuk kala 3 ya. Kala 3 setelah kita melakukan manajemen aktif kala 3 dengan penyuntikan oksitosin, terus kemudian penegangan tali pusat terkendali ya. Kita tunggu dalam waktu 15 menit itu harus lahir ya. Kalau misalnya tidak sampai lahir dalam waktu 15 menit, maka kita lakukan injeksi oksitosin lagi, 1 ampul intramuskuler lagi ya, dan kita tunggu sampai 15 menit lagi kemudian. Jadi 15 menit kemudian itu juga harus lahir. Nah, kalau itu sampai setengah jam ya sejak kala 3 dimulai dan plasentanya belum lahir, maka itu sudah diagnosisnya sudah ada retensio plasenta. Ya, retensio plasenta ini harus dirujuk ya, Mbak. Kalau misalnya memang tidak punya tim, jangan pernah sekali-kali melakukan manual plasenta sendiri. Kalau tidak punya tim, khususnya tim yang emergensi dalam artian itu bisa melakukan operasi dengan cepat ya. Kenapa? Karena retensi plasenta itu komplikasinya jelas perdarahan postpartum, jelas perdarahan banyak. Kalau Anda sudah katakanlah saya ini bekerja di rumah sakit gitu ya,
terus kemudian Anda punya BPS sendiri, saya sudah kulino ini ya, sudah kulino saya di rumah sakit, tapi Anda kemudian di rumah sendiri mendapatkan kasus retensi plasenta, ya jangan sekali-kali melakukan sendiri, walaupun tim Anda cuma 1 orang atau 2 orang katakanlah ada begitu ya, tapi jangan pernah melakukan sendiri, dirujuk saja ya ke rumah sakit, karena di rumah sakit ya mungkin Anda secara SDM skill oke, mumpuni, tapi secara katakanlah kesiapan ya istilahnya resource yang lain, katakanlah siap nggak dengan resusitasi, siap nggak dengan operasi emergensi. Kalau memang itu tidak siap, ya sudah jangan lakukan walaupun kita memang wis kulino melakukan itu. Nah, jadi tidak cukup SDM saja untuk melakukan manual plasenta, tapi harus ada tempat ya, persiapan tempat yang harus mumpuni juga. Jadi nggak cuma SDM yang mumpuni, tempat tim juga harus mumpuni. Komplikasi berikutnya selain perdarahan adalah ari-arinya ini bisa jadi itu ari-arinya plasenta akreta, bisa nggak? Ya kan? Ari-arinya bisa plasenta memang nggak bisa dilepas itu. Ya, kalau memang Anda mencoba untuk manual plasenta sendiri, ya katakanlah nggak bisa dilepas, dan ternyata kena pembuluh darah besar, yang terjadi perdarahannya akan semakin kocor, semakin banyak sekali perdarahan. Dan di situ kalau misalnya di rumah sakit kita harus siap-siap apa? Operasi emergensi, mungkin bahkan sampai histerektomi. Jadi seperti itu, Nje, untuk menjawab pertanyaan Bu Ristina yang pertama. Yang kedua, untuk menentukan panggul sempit apakah cukup dengan tinggi badan dan kepala belum masuk. Ya sebenarnya untuk panggul sempit tinggi badan kurang dari 150 itu adalah screening awal sebenarnya. Screening awal. Apakah itu pasti disproporsi kepala panggul? Belum tentu. Kenapa kok bisa belum tentu? Ya ada sih yang 145 bisa layar normal. Tergantung apa? Tergantung TFU juga, tergantung TBJ. Taksiran berat janinnya berapa. Kalau misalnya tinggi badannya memang 145, tapi memang ibunya ini adalah yang memang golongan yang memang dari sananya memang kecil orangnya begitu ya, dan anak-anaknya juga kecil yang dikandung itu ya. Jadi small healthy baby begitu ya. Itu tentu itu bisa lewat aja begitu Mbak. Ya, bisa lewat aja. Jadi memang dia tergantung dari dua itu. Nah, lalu menentukan DKP itu seperti apa? Ya, menentukan DKP sebenarnya untuk ujinya adalah kalau sudah ada satu dicoba ya, Osborne test ya, masih ingat ya, Osborne test ya, didorong kemudian di kepala atau bagian terendah kepala khususnya ya, diarahkan kalau bisa 2 orang ini ya, yang satu mendorong fundus, yang satu dari pemeriksa periksa dalam, dan kepalanya ini diarahkan ke ke arah jalan lahir, itu bisa masuk apa tidak. Kalau memang bisa masuk berarti itu berarti tidak DKP begitu ya. Tapi kalau memang tidak masuk ya, setelah di Osborne test nggak masuk, ya udah itu istilahnya suspek DKP. Itu bisa juga ditunggu juga pada saat HIS. Pada saat HIS itu biasanya memang dia mengarah masuk apa tidak begitu. Kalau pada saat HIS ternyata kok nggak mengarah masuk, ya sudah itu berarti memang lebih ke arah DKP. Jadi seperti itu. Tapi yang perlu diketahui berikutnya adalah kadang itu pasien kepala janin itu tidak masuk panggul bukan karena DKP, karena kadang ada lilitan tali pusat. Dia bukan DKP tapi karena lilitan. Nah, tapi lilitan ini sebenarnya bukan indikasi absolut untuk seksiosesaria. Jadi ketika kita dokter USG ya, lilitan begitu, ini bukan kontraindikasi absolut untuk seksiosesaria. Jadi kalau ada lilitan, Bu langsung sesar. Enggak, bukan seperti itu. Tapi ya istilahnya kalau masuk dalam persalinan, kita bisa namanya trial of labor, dengan tetap ketat mengawasi denyut jantung janin ya. Terkadang kalau lilitannya kuat ya, kalau sudah ada HIS seperti itu, dia akan tergencet dan akhirnya masuk ke dalam fetal compromise. Nah, disitulah letak seksiosesareanya. Jadi seperti itu Mbak Vika. Bu Esti ya, ini tak baca dewe ya Mbak Vika, nggak apa-apa ya. Berapa dosis maksimal pemberian misoprostol untuk pendarahan postpartum? Ya, untuk misoprostol bisa diberikan sampai 5 tablet ya, bisa 1000 mikrogram. Ya, jadi bisa kombinasi antara perektal atau oral ya, Bu Esti ya. Bu Nurul, izin bertanya, sebenarnya langkah pertama saat kita menemukan pasien dengan kondisi tiba-tiba pucat
vital sign, tiba-tiba drop, mulai mengantuk. Nah, pertanyaan saya adalah Bu Nurul Fauziah ya, apakah ini sudah ketahuan hamil apa belum? Itu dulu, pertanyaannya itu dulu. Ya kan, pertanyaannya kan enggak menyatakan bahwa hamil apa enggak ya. Jadi langkah pertama, menemukan pasien dengan kondisi tiba-tiba pucat, vital sign tiba-tiba drop, mulai mengantuk ya. Jadi kita cek dulu apakah dia hamil apa enggak. Ya, khususnya yang di UGD juga begitu ya. Ketemu pasien anemia ya, misalnya tiba-tiba HB-nya drop atau tensinya drop begitu ya. Wanita ya, kalau pria sih kita nggak usah pikir kehamilan ya. Wanita, terus kemudian atau nyeri bawah, perut bawah yang hebat ya. Itu atau mual muntah yang hebat ya, 3 itu khususnya yang bekerja di UGD atau pelayanan pertama, pastikan bahwa dia hamil apa tidak. Karena ketika kita cek hamil atau tidak itu nanti penanganannya bisa beda, diferensial diagnosisnya juga berbeda begitu ya. Jadi kalau misalnya katakanlah kalau misalnya kita cek itu pasiennya Bu Nurul nih, kondisinya tiba-tiba pucat, vital sign ya, tiba-tiba drop, mulai mengantuk ya, kita PP tes ternyata positif, HB-nya berapa begitu ya, kan sambil ya PP tes positif berarti ini kehamilan. Kalau dia memang tiba-tiba pucat, ini kita harus tegakkan diagnosisnya dulu nih, diagnosisnya apa nih? Jangan-jangan dia ini adalah shock hemorrhagic, dia hamil, HPMT-nya berapa ya? Kita kalau dia hamil cek HPMT-nya berapa, baru 12 minggu. Oh, 12 minggu, jangan-jangan ini KET. Jadi diagnosisnya akan jadi tegak begitu. Kalau misalnya katakanlah dia memang ada penegakannya itu adalah perdarahan, atau perdarahannya karena apa ini? Karena kehamilan atau tidak? Ya maka kalau ada perdarahan betul ada diagnosis shock. Kalau ada diagnosis shock, tentu kita harus tangani resusitasi cairan. Ya enggak? Kalau ada diagnosis shock, kita tangani resusitasi cairan. Berapa resusitasinya tadi tergantung dari jumlah perdarahannya. Ya, kita tadi masih ingat ya tabel saya yang ada kelas berapa, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 itu loh. Nah, itu disesuaikan dengan itu. Oke, Bu Nurul. Bu Sri Wahtini ya. Dok, kita di lapangan untuk pasien dengan BPJS untuk anemia boleh dirujuk kalau HB kurang dari 7. Di sini untuk bidan yang menolong cukup deg-degan juga. Ya itu kita nggak bicara istilahnya di BPJS itu aturan-aturannya memang kadang ada yang nggak match begitu ya, tapi ya memang semoga ada komunikasi lebih baik lagi ya ke depan ya. Kalau hal apa yang bisa kita lakukan ya, misalnya untuk HB yang kurang dari 7 ya, kalau pada pasien BPJS ya, atau lebih dari 7 yang nggak bisa dirujuk gitu, tentu kita edukasi ya untuk menambah HB seperti apa. Tentu ibu-ibu sudah tahu ya, makanan-makanan apa yang bisa disarankan dan apa yang tidak. Ya, kita bisa sarankan yang memang tinggi zat besi ya, misalnya katakanlah daging-dagingan dan sebagainya. Sayur-sayur juga bisa kita sarankan. Kemudian tablet tambah darahnya itu bisa diberikan 2 kali dosis ya, 2 kali. Terus kemudian teh ya. Teh itu dia chelator zat besi. Chelat itu apa ya? Ngiket ya. Teh itu ngiket zat besi. Jadi dia nggak bisa menyerap zat besinya. Jadi di dalam usus itu nggak bisa diserap. Tapi justru malah jeruk, vitamin C, jeruk itu malah membantu penyerapan zat besi. Jadi hal-hal seperti itu mungkin Bu yang bisa dilakukan ya, semoga nggak deg-degan lagi ya Bu. Minta kontaknya, ini udah tak kasih kontak ya, silahkan dikontak aja, itu WA saya tuh. Bu Aris. Saat melakukan manual dengan postpartum VBAC, wah ini kemarin ya Mbak di kasus di MIPA ya. Kapan kita harus menghentikan, apakah kita bisa mengetahui adanya tanda-tanda ruptur uterus? Bisa. Jadi kemarin ini nih kasus kemarin nih ya. Jadi kemarin itu ada kasus VBAC, kalau dia datangnya udah lengkap ya. Jam 2 malam, jam 2 apa jam 1 ya, pokoknya ya saya ditelepon di Rumah Sakit Mitra ada kasus G2P1A0, dilaporkan usia kehamilannya masih 33 minggu, jebule rodok aterem ya, mungkin 36 minggu ya mungkin ya.
Terus kemudian datang sudah kala 2 begitu ya. Kala 2 bayinya lahir. Nah, bayi lahir untuk yang VBAC mungkin saya bilang itu kalau memang pimpinan persalinannya nggak usah terlalu lama-lama ya. Jadi katakanlah kalau misalnya orang normal itu 1 jam ya, 1 jam baru kemudian kita bilang kala 2 tak maju itu mungkin bisa lebih dipercepat. Jadi mungkin kalau VBAC kita bisa lakukan vakum ya untuk percepat persalinan gitu ya. Terus kemudian itu pasien lahir nangis ternyata plasentanya nggak mau lahir. Jadi kita lakukan manual plasenta itu kita bisa cross check ya. Kita bisa cross check di sebelah dinding anterior rahim ya. Kalau misalnya itu ada ruptur, tentu tangan kita ini akan meraba ada sesuatu yang bolong. Jadi ruptur Anda bayangkan ya, ada ruptur gitu, entah kiri, entah kanan, entah atas ya. Itu mesti ada yang bolong kalau bekas sesar, kalau VBAC. Jadi ketika kita lakukan manual plasenta begitu, kita rabanya ini mesti ada bolongnya itu, Mbak. Mesti ada bolongnya. Kalau ada bolong itu curiga ruptur. Kalau sudah ada ruptur, penanganannya apa? Ya dioperasi, di repair. Jadi memang kadang itu jadi dilematis ya ketika pasien-pasien yang memang punya riwayat sesar yang kita cross check kok ternyata ini nggak berani VBAC begitu ya. Lebih baik kita melakukan istilahnya ya kita edukasi untuk sesar. Misalnya tipis gitu, kita USG kurang dari 3,5 mili begitu ya. Kalau tipis sekali nih, ya udah kita sarankan sesar aja. Kenapa? Ya karena kalau nggak seperti itu akhirnya ruptur dan akhirnya yo operasi juga begitu. Ya dan kondisinya malah kondisi emergensi dalam artian mungkin tim sudah lelah. Ya mungkin persediaan darah nggak tercukupi dengan bagus, malah emergensi itu malah repot semuanya, komplikasi malah lebih besar. Itu Mbak Aris Kristianiti. Pada anemia impartu dengan anemia 8-10 tindakan yang harus kami lakukan apa dokter? Impartu ya. Impartu Mbak, kalau misalnya impartu 8-10,9 ya, tentu yang harus diperhatikan kalau misalnya orang-orang yang impartu dengan kondisi baik, biasanya kan jarang dipasang infus ya nggak sih Mbak? Orang-orangnya baik-baik jarang dipasang infus. Tapi kalau yang impartu dengan anemia seperti ini kan ada risiko nih. Ada risiko perdarahan postpartum. Kalau saran saya langsung dipasang infus dari awal. Ya, langsung dipasang infus. Toh juga nanti ketika melahirkan tentu ada perdarahan. Siapa tahu itu nanti dibutuhkan transfusi. Dan saya sarankan kalau masang infus itu sekalian yang kanulnya gede dan transfusi shed kalau ada ya. Sebentar ya, ini bateraiku mau habis sebentar. Ya, jadi misalnya sekalian untuk pasangnya jadi satu. Kalau misalnya nanti butuh rujukan ya, misalnya butuh rujukan dan butuh transfusi, itu tidak gonta-ganti. Jadi itu memang lebih nyaman buat pasien. Ya, itu mungkin saran yang terbaik saya buat itu. Terus kalau memang ada 8-10 misalnya katakanlah ada potensi perdarahan postpartum, ya artinya kita lebih waspada. Kalau Anda di PPK 1, ya timnya juga harus disiapin, ya kan? Kalau perlu bahkan kit perdarahan postpartum itu punya ya. Nek rumah sakit saya kira harus punya juga ya. Kit perdarahan postpartum sampai kondom kateter seperti apa itu harus di box tersendiri. Jadi kalau misalnya ada kasus perdarahan postpartum tinggal ambil kit itu sudah ada semua. Jadi nggak golek-golekan. Wah kemarin tak taruh sini, kemarin tak taruh sini. Waduh pindahan, waduh tak taruh. Wah, mumet ya. Perdarahan postpartum pengennya cepet, cuman kita stres cuman gara-gara seperti itu. Jadi harus ada kitnya ya, jadi harus dipersiapkan dengan baik. Bu Munawarah ini. Oke, jika ternyata kita underestimate perdarahan, sudah resusitasi beberapa saat terjadi perdarahan kembali, apakah kembali menggunakan cat resusitasi sesuai kelasnya dengan melihat vital sign? Ya, tentu juga tetap chartnya itu juga tetap dicek ya. Jadi perdarahannya itu dihitung totalnya berapa. Jadi gitu ya. Jadi harus dibalance Bu Munawarah ya. Jadi harus dibalance. Jumlah perdarahannya berapa,
jumlah cairan yang masuk berapa. Kalau itu dua-duanya sudah balance, itu insya Allah aman. Ya, juga dicek juga urinnya. Kalau urin outputnya sudah keluar, sudah balance sesuai dengan jumlah urin output yang benar, itu berarti sudah balance cairannya, itu sudah aman. Jadi kuncinya seperti itu Bu Munawarah. Jadi biasanya kadang itu kita defisit cairan yang kemarin itu harus dihitung betul ya. Jadi katakanlah perdarahannya berapa, baru masuk berapa, masih kekurangan berapa, terjadi perdarahan lagi, otomatis nambah jumlah perdarahan lagi kan. Berarti yang harus dipenuhi cairannya jumlahnya berapa. Jadi itu harus dihitung betul. Makanya ketika penanganan perdarahan harus ada bendera kita. Kalau di Sarjito namanya bendera ya. Jadi ada catatannya begitu, ada balance cairan itu catatannya berapa begitu. Oke. Oke, ini terakhir nih, Mbak Irena Maya Puspa. Dokter engineer pertama untuk pengukuran perdarahan dengan menggunakan Pampers. Nah, untuk Pampers itu saya kira itu sama dengan underpad ya. Jadi itu kan prinsipnya kalau Pampers menyerap ya, Mbak. Mbak, itu saya kira menarik sekali Mbak Irena. Setelah ini kita bikin ya Mbak, foto-foto dengan Pampers Mbak Irena. Itu saya kira menarik sekali. Terima kasih malah. Tapi saya kira sama dengan underpad Mbak. Ya, kadang itu pakai Pampers terus piro. Nah, nanti kita bisa Mbak Irena, kita bisa bikin dari RL begitu atau dari Aqua Dash biasa kita kasih pewarna terus kemudian kita tuangkan begitu, kalau 500 seberapa, kalau ini berapa gitu. Oke, Mbak Irena, thank you. Oh, kalau mau ada yang mau langsung monggo silahkan. Sampai jam berapa ya waktu saya Mbak ya, ini keenakan ngomong ini. Nanti pembicara yang lain nggak kemanan. Nggak apa-apa dokter, setelah pertanyaan selesai. Ya Ibu-Ibu, jadi mungkin kesimpulannya itu ya. Jadi kalau misalnya perdarahan postpartum kita harus punya tim. Jadi memang kesalahan pertama dari kita perdarahan postpartum itu dimulai dari estimasi jumlah perdarahan. Oke ya, jadi itu estimasi jumlah perdarahan kita ya. Jadi harus betul-betul tepat. Jangan takut, jangan underestimate perdarahannya. Nah, caranya piye? Yo latihan jarane. Pemberian yang tepat misoprostol kapan, Bu Kristiani ya? Oke, itu bisa secara simultan ya, Bu Kristiani ya. Pemberiannya secara simultan dalam artian gini. Kalau memang itu ada diagnosis perdarahan postpartum, itu sebenarnya diagnosis itu manajemennya itu sah kalau kita memberikan misoprostol. Ya, kadang itu juga malah misoprostol digunakan sebagai profilaksis. Ya, ada perdarahan, belum perdarahan postpartum, ya kita profilaksis supaya tidak terjadi atonua sekunder. Jadi nggak masalah. Cuman yang menjadi penting adalah misoprostol itu sebenarnya dia kan bisa untuk setting hipotalamus ya, untuk demam ya. Biasanya kadang itu demam atau pasien itu menggigil. Jadi jangan takut dengan itu biasanya memang efek yang ditimbulkan seperti itu ya. Jadi pasien juga harus ditenangkan dengan itu, jangan malah kita panik. Lu kok menggigil kenapa ya? Memang itu adalah efek dari misoprostol. Nggak masalah Bu Kristiani. Oke. Ngapunten dokter, sekalian mau dijawab? Apa? Pemberian yang tepat misoprostol. Oh, sudah kan? Sudah. Berarti sudah. Ya. Oke, sudah cukup. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Sudah nggak ada yang ingin bertanya ya, Ibu-Ibu Bidan? Kita tutup untuk sesi tanya jawab dengan Dokter Ida. Sebelumnya kita foto bersama dulu. Oh, foto yuk. Mari kita foto. Semoga bermanfaat ya, Bu ya. Mari kita foto bersama dulu. Dimohon kepada seluruh ibu-ibu bidan dalam seminar ini untuk mengaktifkan videonya. Kameranya mohon diaktifkan. Monggo ibu-ibu. Monggo kita tunggu untuk mengaktifkan kameranya. Sing moto siapa, Mbak? 1,
2, 3. Senyum. Ya. Sekali lagi. Boleh dengan gaya bebas. 1, 2. Ya. Boleh pakai logo Poki Jogja. Oh, boleh? Monggo. Ini ya. Poki Boleh Jogja itu Ibu 3 ini ikutin bibit Dokter apik. Ide ya. Bobotomoto babaran selamat ya. 1, 2. Udah cukup. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vika silakan. Saya mungkin nanti tidak bisa sampai full, mungkin saya di tengah-tengah bisa saya izin live ya. Iya, Dokter. Mohon. Terima kasih kepada Dokter Ida atas jawabannya.